Bismillah. Mas Heru ini adalah seorang master teh yang racik tehnya itu luar biasa. Nah, kita hari ini kita belajar banyak sama beliau, cara sejarah beliau lah, bergelut dengan teh, terus sekarang produk apa yang sudah di-handle, terus nanti kalau saya mau belajar teh seperti apa, terus komposisinya kita beli aja, oh racikannya seperti ini, nanti macam-macam lah. Banyak ilmu yang kita akan dapat. Tuh, kita langsung saja nanti berbincang dengan Mas Heru ini. Siap Mas Heru? Iya, bentar Pak, ngambil itu. Ini ya, luar biasa teman-teman. Nah, di sini adalah apa? Industri pengemasan teh. Nih. Tekad sarana sejahtera. Nah, mudah, murah, menyehatkan. Komoditas kami. Nah, ini ada. Nanti biar dijelaskan semua Mas Heru. Nah, ini teman-teman. Lah ini langsung sama Pak Guru ini, ya. sama masternya ini. Jadi di industri teh wangi, sekarang bicaranya tentang teh wangi. Kalau teh itu banyak banget. Ya, ada teh yang dioksidasi, yang difermentasi, ada yang non fermentasi, tapi yang lagi ngetren sekarang kan teh wangi. Teh wangi. Teh wangi itu dibagi menjadi dua. Yang satu namanya teh wangi single origin. Itu ngandalin bahan dari satu kebun aja. Oh gitu. Jadi tidak bisa dari semua kebun, dari satu kebun. Misalnya rasa khas Wonosobo seperti ini, Pekalongan seperti ini, Solo seperti ini, itu namanya teh wangi single origin. Jadi tehnya itu bertingkat, mulainya dari superior, premium, mutu 1, mutu 2. Jadi kalau teh Anda itu mutu 1 berarti ada di urutan ketiga. Bukan kok mutu 1 itu nomor 1 enggak, tapi gitu. malah nomor 3. Premium itu berarti nomor 2. Oh gitu. Lalu tehnya premium berarti nomor 2. Yang nomor 1 itu superior. Oh gitu. Nah, untuk standar rasa teh itu biasanya orang itu kalau tidak pengalaman tentang teh pasti dia akan bahasanya sesuai bahasa yang dirasakan, misalnya wangi, sepet, kental, pahit, apa-apa gitu lah. Kalau di ilmu teh itu ada bris itu mengacu ke sepet, seger, wangi. Sementara pumen itu sedep, sepet, antep, sedikit pahit tapi tidak begitu wangi. Sementara untuk strength itu blijet teh, artinya dia memang totally hanya rasa teh, sudah pahit, sudah nggak sepet, nggak wangi, isinya pokoknya totally hanya rasa teh yang tunggal. Oh gitu. Kemudian untuk flavor sama aroma, flavor itu asalnya dari mana teh itu, yaitu sudah khas sendiri. Misalnya khas dari pegunungan Dieng, dari Gunung Lawu itu rasanya sudah beda-beda. Oh gitu. Kemudian penambahan aromanya, biasanya aromanya itu ada melati. Nah, melatinya ini juga ada dua. Yang satu technical compound system, yang satu technical coating system. Bahasanya gini, ada yang melatinya itu wanginya di air, masuk ke air. Jadi kalau diminum ya wangi, dicium ya wangi. Sementara yang satunya compound system itu masuknya di daun teh. Nanti dia wanginya muncul manakala kita setelah selesai minum. Jadi setelah habis minum, pas kita sendawa gitu baunya wangi. Nah seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk body atau warna seduhan itu ada dua. Yang satu namanya orange body, yang satunya merah marun. Nah ini kaitannya dengan sama penambahan warna. Gitu. Nah penambahan warna ini kalau di ilmu teh ada yang alami, ada yang dengan bahan tambahan pangan, misalnya dengan kanji dan sebagainya. Jadi jangan harap teh-teh yang jenengan minum itu asli kalau jenengan tidak tahu sanad tehnya, nasab tehnya asalnya dari mana. Jadi bukan hanya nabi aja, bukan hanya ajaran, tapi teh juga ada sanadnya ya. Yang orange body itu dia warnanya keemasan, ini diminati oleh pecinta-pecinta teh sejati. Kalau yang merah marun ini teh pada umumnya, pokoknya asal teh itu merah. Nah seperti itu. Nah kemudian berbanding terbalik dengan teh wangi racik. Teh wangi racik itu berbasis dari cacui dan kalibrasi dan cacui. Jadi nanti daun ini disusun, misalnya ini disusun dari daun jikengnya seberapa, kemperingnya seberapa, kemudian pekonya seberapa, nanti akan menghasilkan cacui atau rumusan. Nah ini acuan ini itu berdasarkan dari digitalisasi lidah. Apa itu digitalisasi lidah? Jadi teh itu dibuat dengan landasan yang pertama, kalau ini single origin itu panenan, kalau yang ini berdasarkan mouthfeel, berdasarkan lingering, aftertaste setelah kita minum, berdasarkan sensor saraf, berdasarkan sensor lidah, berdasarkan sensor mata. Apa artinya? Bahwa teh yang dibuat di sini itu dasarnya nanti diminum itu sebagai teh kelangan atau sebagai teh pasangan. Misalnya kalau kita dagangnya soto, itu tehnya harus beda, berbeda dengan teh yang untuk
sate. Oh Tapi gitu. teh untuk kari ya beda lagi. Oh gitu. Iya, teh namanya tea pairing konsep. Karena Oh. apa? Jangan lihat kalau di wedangan, angkringan itu makanannya sama. Iya. Tapi kalau tehnya salah, pasti dibilang angkringannya gak enak, Iya. wedangannya gak enak. Lah. Karena di situ ada namanya tea pairing konsep lah. Ilmu di teh wangi racik berbeda dengan ini. Kalau ini untuk mendapatkan rasa ini biasanya mereka ngoplos mencampur merek A, merek B, merek C, Bener. merek D. Sementara teh wangi racik berdasarkan lingeringnya minta seberapa, mouthfeel-nya bagaimana, kemudian sensor sarafnya bagaimana, sensor lidahnya bagaimana, sensor matanya bagaimana. Sensor lidah itu nanti kalau nyicipi sekali kena itu bisa berumur 40 menit. Jadi kalau selama 40 menit perjalanan nanti nggak minum teh itu lagi nggak bisa lagi. Minum teh ini sudah nggak bisa. Oh gitu. Harus ini terus. Gitu. Oh. Sementara sensor saraf itu nanti kalau kita minum yang melatih subuh misalnya, sekali minum saraf bereaksi dia akan membuat semangatnya timbul gitu. Sementara kalau yang melatih pesisir ini misalnya kita pada saat makan mie ayam terus minumnya ini rasanya membahagiakan. Jadi meskipun mie-nya nggak begitu enak tapi minum tehnya mantap. Gitu. Nah itu namanya sensor lidah, sensor saraf. Kemudian sensor mata itu kalau yang terbiasa dengan teh murah pasti tehnya harus merah. Iya, tapi kalau yang tehnya biasa mahal ya orange gold itu warna yang paling bagus. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Lah, ini ngeri nih ternyata. Wow, ilmu teh ternyata wis Gusti. Baru kita tahu ternyata. Ah, ya Allah. Baru ternyata beda makanannya, beda tehnya. Iya, namanya teh. Makan soto kudu teh ini lagi. Selama ini kita karena selama ini kita nggak diajari seperti pernah. itu. Ini edukasi benar-benar teman-teman ya. Sampai sejati ya. Buat nasi tumpang, nasi liwet gitu. Terus nanti keliru bikin tehnya berbasis melati gunung dengan bahan dasar teh hijau. Makan nasinya nggak tambah kenyang, tambah lapar akhirnya muntah. Oh gitu? Iya, karena nggak cocok pasangannya. Itu. Sampai efeknya angkringan sama wedangan juga sama. Menu ini paling sama, sunduan, kucing. Iya. Tapi nanti kalau minumnya teh melati gambir gitu terlalu wangi ya enggak mau. Ya minumnya teh melati pesisir rasanya khas. Oh gitu. Makanya itulah yang membedakan mengapa orang mencari semuanya. Mencari yang ini diambil ini, yang ini diambil ini. Pada prinsipnya itu sebenarnya percuma gitu. Karena semua tidak berdasarkan lingering, mouthfeel. Dia hanya mencari-nyari itu dan tidak ada yang nuntun. Iya. Karena yang terjadi di pasaran, akhirnya ya sudah pasti oplosannya meleset. Nanti nek ganti merek oplosannya meleset lagi. Nanti bertahun kemudian kok rasanya udah beda lagi. Beda dengan teh racik. Jadi teh racikan itu beda dengan teh oplosan. Ini kan pengalaman Andi kan jualan angkringan ya. Nyampur kalau awal-awal kan 5 teh. Ada satu teh itu sing carinya sulit. Jadi memang hanya toko tertentu yang jual. Ketika dia nggak jual, akhirnya tidak dikasih itu. Wah, kayak gitu. Jadi kita enggak, kita pokoknya njaluk sing mana. Wis, ungen aromanya seperti apa, wangi ini bisa diukur, dinaikkan. Oh gitu. Sampai seberapa. Ada yang sampai 1 jam. Jadi wanginya? Nanti wanginya itu tercium selama 1 jam terus menerus meskipun tehnya habis. Jadi dia nggak bisa lagi. Lah kayak tadi tempatnya Mas Dori tadi teh apa? Itu jenis melati subuh. Oh, melati subuh. Tapi seri level yang ke-6 masih ada tingkatan yang berbeda. Oh gitu. Tingkatan macam-macam. Gitu. Wah, ya Allah. Ternyata. Jadi dari resume itu kalau pingin racik ya kita tentukan kodenya. Pingin single origin kita tentukan jenis tehnya. Seperti itu. Nah di saat ini itu orang selalu berpaham oplosan, bukan racikan. Benar. Sementara mereka bilang katanya ngeracik. Ngeracik. Padahal yang betul mereka itu ngoplos. Ya, karena nyampur. Kalau ngeracik itu kan jikanya sekian, formulanya ada. Iya, gitu. Ukur bener-bener. Dan asalnya harus jelas. Ini jenis daun teh Sri Lanka, apa Asamika, apa Pasir Saronggi itu harus jelas. Enggak sederhana. Kalau yang single origin itu nek tak tambahi daun jambu biji kering, warnanya sama dengan teh. Oh gitu. Bentuknya teh, warnanya tetap merah. Harganya murah. Makanya nek
ada campuran teh dengan daun jambu biji murah banget. Gitu ya. Nah, selama ini kita nggak tahu ya, karena mikir ya teh original bener teh. Yang mereka lakukan kan nyobain kertas, kan nyobain kertas, tapi tidak tahu isinya dalam. Bener, kita tidak tahu. Ayo coba sing pengoplos itu ditanya, kowe nyobain merek A, merek B, bukaan, habis itu tekon, lah kuwi jenenge teh apa? Nggak ngerti. Taunya ya merek itu aja. Kita harus tahu, oh ini pekonya sekian, oh gitu, jenis kempring sekian, jenis cikeng sekian. Oh, siapa nanti ketika kita nyeduh, ini dari perbandingan teh sekian gram nih, airnya berapa cc ya, berapa liter kan ini ya. Oh, gitu. Teh racikan itu singkat, nyincemnya nggak lama, hanya 10-15 menit. Sementara teh oplosan kadang-kadang karena matangnya nggak sama, nyincemnya berjam-jam. Kadang-kadang nekat, kadang direbus. Iya, direbus. Diikutkan, digodok kayak bikin sayur asem gitu. Bener. Lah, kita bener. Dan ini bener. Yang terjadi apa nanti? Kalau kita treatment ke teh itu salah, butirit asid, asam butiritnya itu pecah. Sudah pecah, nempel nang gone panci. Bener. Cuci gak iso ilang, dan nempel nang ginjal dia. Oh gitu. Ya kan? Gitu. Sampai efeknya gitu. Iyalah, bertahun-tahun kita dibohongi Belanda dari zaman Mbah sampai hari ini. Ya, sampai gitu. Mbah-mbah bilang jari ini ojo dicuci ben kental yang lain ben enak itu. Oh gitu. Oh salah kaprah ya. Terus itu gitu. Oh gitu. Terus ngregeti empedu kelamat. Oh gitu. Dengan teh racik singkat 12 menit sampai 15, kadang-kadang 7 menit sudah enak sudah. Oh gitu ya. Dan nek teh racik terus di treatment seperti oplos ya keliru. Oh, hancur semua, enggak ada rasanya, hilang. Karena dia setelah strength terus kemudian flat. Hanya warnanya merah, rasanya sudah. Nah, ini yang kita lakukan itu nun sewu ya. Bener-bener kita godok. Ya, godok. Jadi campur siji. Hancur. Nanti butuh asidnya pecah, nempel nang panci dicuci ora ilang. Keterusan minum itu nempel yang ginjal. Lah kalau teh racik itu minum berapa kali pun enggak bakal bosan. Oh gitu ya. Satu kali duduk minum 4 gelas loh, tetap seger. Kalau teh yang matangnya enggak rata itu minum sekali di perut gini sempat sakit. Lah inilah perlu edukasi yang benar-benar ketika kita nyeduh nih. Airnya harus mumpal-mumpal langsung umum gitu atau seperti apa? Tergantung tehnya. Oh gitu ya. Tergantung tehnya. Oh, jadi kalau cuma di jenis yang coating system suhu diturun ke 80 baru tehnya dimasukkan. Dicencem. Nggih, Mbak. Dik. Loh. Teguh sekedap. Loh, ini diteri rezeki San. Ada yang beli nih. Kalau di sini kita bikin reguler khusus selera orang sini. Oh gitu. Itu kebutuhannya 50 kilo sebulan. Nah, masyarakat sini. Suka usah ngarani merek. Tinggal beli dari pagi sampai nanti malam. Ini yang perlu kita. Gak usah ngarani merek, gak usah ngarani beratnya turun, gak usah. Yakin kok ini mesti barang yang anyaran. Kita teman-teman ya. Gusti Allah. Nah, kalau kita nggak membuat sesuai lingering mobil nanti ngedol mesti aduh-aduh. Dolnya aduh. Kan nggak enak. Kalaupun ada komplain kan sana. Pasti orang Jeporo. Dan di sini kan tanggungnya dia mau sarap komplain kan gitu lah. Ya. Ini udah yakin kok ini sudah hanya. Lah lho itu. Lah sajenge mbok dhewe kae lho. Ira iki ra seger gitu. Ira iki muah, ora cocok ya. Oh, iya. Lah ini loh jadi apa ya? Sumber penghasilan kalau memang mau ubet ya. Iya. Loh. Seru itu. Oke. Rasa ngarani mah, rasa ngarani apa? Berarti masyarakat sini nggak perlu beli teh dari luar sekarang? Enggak. Nah ini keren ya, kayak contoh di tempat kita. Kan bisa dimainkan juga. Nyawa nyawa. Tehmu senengmu pahit atau sepet apa anu kan gitu. Nyawa. Jadi kita nyiapin contoh nih 3 jenis rasa atau 2 atau yang lain. Wes selesai. Wes seneng apa sepet atau kental. Selesai. Yo seperti itu. Dan ini kelas-kelas kok dulu wadah yang. Nah iya. Nah kita orang awam yang ngerti ini teh. Selama ini kan
kita ngerti dari dulu ya teh digodok kan. Dari mbah-mbah biyen juga kayak gitu kan. Malah dicong. Karena apa meneh mau digawe kan itu. Saya ireng saya jos kan. Jimbang gede kan itu. Gusti Allah. Ini teman-teman, ternyata kita baru tahu, kita baru paham ilmu teh ini seperti ini lah. Kita tidak salah langsung berguru sama masternya ini. Beliau Pak Heru ini, contoh Pak, sedikit cerita flashback awal mula jenengan bergelut di dunia teh seperti apa dulu? Ya dulu kita kan awal-awalnya gaet. Oke. Gaet, kemudian leader. Setelah itu saya belajar teknologi refraksi pangan. Dapat dari tamu-tamu saya itu. Terus kemudian kita mempelajari apa ya, semacam ini loh, apa perilaku konsumen sama perilaku tea lover. Pecinta teh di Indonesia itu kan disesuaikan dan begini. Ini sekarang menunya ada sebelah, baksonya pakai ini, ada bakso bakar segala macam. Nah, teh ini harus update. Oh gitu. Nek nggak update nanti namanya kan teh jadul. Teh zaman mbah diminum zaman now gitu. Itu nggak matching. Nggak matching. Nah, akhirnya kita harus belajar itu terus disesuaikan. Misalnya nih sebelah rempahnya seperti ini, nanti tehnya harus menurutnya seperti ini. Ada namanya kalibrasi caci tadi, disesuaikan dengan apa karakter demografi peminum. Misalnya menu makanan di Jogja itu cenderung manis, tehnya harus seperti ini. Di Solo itu menu makanannya seperti ini, tehnya harus seperti itu. Berikut juga dengan gulanya. Jadi awal-awal belajarnya dari itu, dari karakter demografi kuncinya seperti itu. Karena tidak setiap teh yang enak di Solo bisa dijual di Pati. Benar. Bisa dijual itu enggak. Menyesuaikan orang pinggiran pantai sana semuanya ini karakternya beda-beda. Karakter makanannya seperti ini. Terus partikel makanannya seperti ini, nanti tehnya kita ciptakan menyesuaikan. Endingnya pokoknya seperti tadi, diminum membahagiakan, diminum memuaskan, diminum jadi kenangan. Wah, diminum membahagiakan. Kalau apa namanya teh hanya sekedar teh, nanti sampai kapan kita dijajah? Kan teh lama-lama anak-anak kita ini nggak tahu teh asli, tahunya suruh masuk minimarket ambil satu botol tapi tanpa bisa menyebutkan sing tak minum jenis teh apa. Iya. Ini kan jelas. Ini keren. Teh kenangan. Lah Pak, minum teh jadi kenangan. Terbayang-bayang. Iya seperti itu. Wah, ngeri lah. Jadi singkat cerita ya teman-teman. Saya dengan Pak Heru ini dulu tahun 2007 atau berapa itulah saya lupa. Awal-awal belajar usaha ketika pulang dari Malaysia itu nyales ya Pak ya. Kita nyales dari itu. Padahal Pak Heru udah master itu, tapi beliau mau turun ke PKK, kearisan ke kampung-kampung dari RT ke RT. Itu. Saya masih ingat itu dulu teh santon. Kita bawa sabun kan gitu. Karena apa? Lupa teh karena sabunnya apa? Ijoli bensin kan gitu tuh. Iya. Ya Allah. Tapi setelah sekian lama, mungkin 18 tahun nggak ketemu, akhirnya tanpa sengaja ketemu lagi. Ceritanya kan gitu. Ini agak langsung nih. Dia istiqomah di situ. Dia tetap di teh. Akhirnya apa? Dia jadi master beneran kan gitu lah. Nah, kalau saya tahun ya totalnya. Hah? Sudah 20 tahun. Lah iya. Tahun ke-22. Tahun ke-22. Nah, ini caranya wong berguru wis mentok kan gitu. Nah, nanti kan ya kita tinggal nunut mukti aja, nunut jualin, nunut ada bunga. Enggak usah perlu kita mikir repot-repot karena apa? Semua sudah dilalui Mas Heru ini. Enak gitu. Aduh ya Allah Gusti ini. Nah, ini buat pelajaran teman-teman kapal. Fokus di satu bidang. Sampai jadinya benar-benar paham. Benar-benar jadi menguasai, tahu kelebihan dan kelemahannya. Nah, seperti yang saya sampaikan lah, kita baru ternyata melongo tok ternyata ilmu teh seperti ini ya. Itu baru teh wangi loh. Lah iya makanya tidak terbayang kalau ngeri lah. Terus gini Mas Heru, seduhan teh dengan gerabah lemah atau dengan poci yang apa yang itu apa beda juga? Contoh kan ini kayak budaya Jepang nih. Minum teh jadi tradisi itu. Teh itu
nek mau diseduh itu harus ada pakem. Enak tidaknya teh itu. Pertama satu air itu ibu teh. Oh, gitu. Air yang bagus itu bisa menghasilkan teh yang bagus. Jadi kalau tehnya sebagus apapun diseduh dengan air yang nggak bagus ya jadi nggak bagus. Oh, contoh air yang bagus seperti apa? Contoh yang dari mineralnya masih cukup. Oh, mineral pH-nya gitu. Mata air alami. Yang kedua teh itu diseduh dengan pakem. Jadi tidak asal disiram air panas. Pakemnya macam-macam. Misalnya di Jakarta itu ada nyahi, di Jawa Barat ada nyanet. Kemudian di daerah Cirebon ke arah Pemalang ada nanti namanya mochi. Nanti di Pemalang ada namanya pakem Banyu Mudal. Kemudian di Selawi, Tegal, Pekalongan ada pakem mochi. Terus kemudian nanti ke Jogja ada dekoan, ada pakem Gajah Jerum. Kemudian di Klaten ada pakem Ceret Telu. Di Solo ada Jayengan. Kemudian nanti ada pakem-pakem yang lain, pakem pesta untuk catering dan sebagainya. Nah, teh itu enaknya kalau diseduh sesuai pakem. Oh, gitu ya. Jadi tidak asal dimasak dengan air tidak. Nah, lek pengen enak, misalnya pakem Ceret Telu itu khas Klaten itu harus seperti apa? 3 ceret Ya. itu. Terus kemudian kalau untuk teh kesehatan itu pakemnya ada gongguca, ada cucing, ada canuyu. Jadi itu beda-beda. Jadi teh itu nek pengen nyeduh enak, nyeduh bener ya dengan pakem. Tidak asal pokoknya ini teh disiram air panas ditutup enggak begitu. Lah itu kita sebagai orang awam kan seperti itu. Ini orang yang bikin teh enggak sesuai pakem, mereka asal siram. Asal siram. Ora digodhog sisan. Iya. Kadang dicemcem berjam-jam. Misalnya jam 1 malam dicemcem, nanti paginya disaring buat jualan. Oh gitu. Salah ya? Salah. Jadi harus dengan pakem. Jadi nek mau nyeduh teh itu ditanya dulu pakemnya apa. Ini contoh untuk angkringan lah. Angkringan itu ada Ceret Telu sama pakem dekoan. Kalau Ceret Telu itu biasanya ya satu kali nyeduh harus banyak dulu tehnya. Hanya butuh berapa detik dikocok langsung disaring, nanti tambahin air panas. Jadi teh yang di dalam itu nggak perlu ditambahin lagi, hanya disiram air menjadi lahan, ceretnya lalu di belakang sini tinggal ambil, nambahi, kocok sebentar, saring. Gitu. Nanti tak praktek nih, pakem Ceret Telu. Ya. Lah ini yang sing kita perlu belajar. Air. Ini teman-teman. Gusti. Inilah teman-teman. Produk-produk kayak Mas Heru. Nah, ini luar biasa nih. Wah, ini yang teh sehat, teh Alfi loh, ini keren-keren banget teman. Nih. Saya nggak bisa jelasin ini harus masternya ini. Teh mustika, daun ara, Japanese green tea, wow. Ini kemasannya juga bagus-bagus banget ini. Ya kan? Wow. Teman-teman, ternyata teh luar biasa nih. Dari ilmu satu teh aja jadi seperti ini. Wow. Pucuk, kue. Nah sekarang santan aja dah, kemasannya ngeri nih. Teh warisan sejarah ini, santan. Red Owe ngerleces. Benar-benar luar biasa ini. Nah ini cup-cupnya juga ngeri-ngeri. Nah sekarang nanti kita bikin teh apa ini? Mereknya kita teh apa nanti? Wah ini teman-teman. Cip, nah ini. Oke. Nih. Santon, Doro Menir, Red Oti, Black TO, Black Tea lokal. Pilih tehmu dan temukan khasiatnya. Nah, ini keren ini tagline-nya. Just banget kan? Gusti hanya sebuah teh aja kita. Hanya baru cuma kita melongo ini teman-teman ya.